Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan podcast Angkatan 3 Kelompok 4 dan host pada hari ini adalah saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ratna Suminar. Saya adalah seorang dokter umum di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta. Nah, lanjut. Tema podcast kita pada hari ini, kita mau berbincang-bincang tentang ASN yang beraneka. Nah, malam ini saya udah kedatangan 3 orang narasumber yang cantik-cantik semua tentunya. Halo kakak-kakak narasumber, boleh izin perkenalkan diri satu-satu ya? Mohon izin perkenalkan nama sama, pekerjaannya apa, serta tempat bekerjanya di mana. Saya mulai dari Kak Olga, silakan Kak. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Perkenalkan nama saya Klorinda Olga Berlianata. Saya biasa dipanggil Olga. Profesi saya yaitu sebagai seorang apoteker di RSCM. Begitu sih. Oke, terima kasih Kak Olga. Kak Olga ini adalah seorang apoteker ya. Oke, lanjutannya saya, kedatangan Kakak Windy. Silakan Kak Windy, perkenalkan dirinya. Semuanya, nama saya Windiani Puspa Anggraini. Saya seorang perawat di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta. Bisa dipanggil Windy sih. Terima kasih. Oke, Kak Windy adalah seorang perawat ya. Lanjutannya yang terakhir saya kedatangan juga Kak Yiyi. Silakan Kak, perkenalkan dirinya. Selamat malam semuanya, nama saya Yiyi Diandi Putri, biasa dipanggil Yiyi. Saya analis keuangan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak narasumber sekalian. Jadi hari ini kita punya 3 narasumber yang kece-kece semuanya dengan background pekerjaan yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, langsung aja kita masuk ke pokok pembahasan kita pada hari ini. Kita mau bahas tentang ASN yang beraneka. Jadi aneka sendiri rupanya adalah sebuah singkatan ya, seperti teman-teman semua ketahui. Hanya adalah akuntabilitas, N-nya nasionalisme, E-nya etika publik, K-nya komitmen mutu, serta A yang terakhir adalah anti korupsi. Nah, kalau menurut Kak Yiyi dulu deh, Kak Yiyi, akuntabilitas tuh seperti apa sih Kak secara general Kak? Jadi akuntabilitas itu adalah sebuah kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban. Jadi kita di awal set target dulu nih, sebagai kita kan bekerja nih ya, kita set target dulu supaya nanti kita tahu arahnya mau kemana. Nah setelah kita set target, kita melakukan kinerja kita, terus yang terakhir adalah kita wajib melakukan pertanggungjawaban. Jadi nanti kita bisa mengevaluasi tuh sejauh mana kinerja kita, udah sebaik apa kinerja kita, atau di bagian mana yang perlu diperbaiki, itu. Oh, jadi akuntabilitas seperti itu ya, Kak, ya. Nah, lanjutannya kalau komitmen mutu tuh gimana, Kak, menurut Kak, secara general aja? Kalau komitmen mutu itu terkait kualitas proses sama kualitas hasilnya ya. Intinya tuh ada di kualitas. Nah, kuncinya ada apa aja, ada efektivitas, ada efisiensi, inovasi, sama mutu. Efektif itu kan, sejauh mana kita nanti target yang kita tentukan itu tercapai. Kalau efisiensi dalam proses pencapaian target itu, seberapa banyak sumber daya yang kita gunakan, semakin efisien kan semakin bagus. Kalau inovasi berarti kita harus ada keinginan untuk selalu berkembang, dan mutu sendiri itu berarti ya kualitas hasilnya itu seperti apa gitu. Oke, jadi komitmen mutu itu tentang kuncinya efektif, efisien, inovatif, sama mutu ya, Kak, ya? Iya, betul. Oke. Nah, sekarang kalau tentang nasionalisme, Kak Olga boleh nggak, kira-kira menurut Kak Olga tuh nasionalisme tuh in general seperti apa sih, Kak, gambarannya, Kak? Kalau Secara menurut saya terkait nasionalisme itu, bagaimana kita bisa mencintai tanah air sih, Kak, apalagi kan kita sebagai ASN ya, dan bagaimana kita mencintai tanah air itu bisa diimplementasikan dengan, kita bisa menjiwai sila-sila Pancasila. Jadi ketika bekerja itu kita tetap menjunjung tinggi sila-sila pada Pancasila, seperti sila pertama sampai sila kelima. Jadi, sebagai contoh mungkin sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, jadi kita tetap harus, berada pada maksudnya tetap
beribadah, ketika bekerja dan sebagainya. Seperti itu sih. Sehingga kita bisa memiliki kebudayaan dan kesamaan cita-cita serta tujuan seperti para pendahulu kita pada saat penjajah perjuangan perang ya Kak, kayak gitu sih. Oke, jadi nasionalisme intinya kecintaan kita terhadap tanah air berasaskan dari Pancasila gitu ya, dari sila 1 sampai sila kelima gitu ya Kak ya. Nah, kalau dinilai anti korupsi menurut Kak Olga itu seperti apa Kak? Kalau anti korupsi sendiri menurut saya terkait sebuah tindakan yang, kita tidak melakukan perbuatan yang salah, tidak melakukan perbuatan yang buruk atau curang mungkin, atau mungkin juga tidak bermoral ya. Jadi kita tidak boleh menyimpang dari segala norma atau segala aturan yang ada gitu. Sebagai contoh mungkin kita tidak menyimpang dari SOP ketika bekerja, itu juga salah satu contoh, anti korupsi kayak gitu. Dan kita juga harus bersikap sesuai nilai-nilai anti korupsi ya, seperti misalkan jujur, dalam bekerja, kemudian kita juga sederhana dalam bekerja, atau mungkin kita juga berani untuk berkata tidak untuk yang yang bukan haknya dari kita. Jadi kita bisa menjunjung tinggi, anti korupsi, itu sih menurut saya, Kak. Oke. Nah, sekarang nilai terakhir nih, etika publik. Kalau menurut Kak Windy, etika publik itu gimana Kak? Secara umum dan singkat bisa digambarkan nggak Kak? Kalau menurut saya, etika publik itu merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk. Selain itu juga bisa mencerminkan benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Di sini kita bisa ambil contohnya misalnya pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Ya mungkin semuanya pada di rumah sakit ya, mungkin kita bisa lebih ke pelayanan publiknya yang membuat pelayanan kepada masyarakat itu lebih baik lagi gitu. Terus sih lebihnya. Atau mau pakai contoh-contohnya? Enggak, apa langsung apa itu aja? Oh gitu ya Kak ya. Berarti kata kuncinya terkait norma yang menentukan baik buruk dan benar salah gitu ya Kak ya? Ya. Kurang lebihnya ya. Oke. Nah, kalau menurut kakak-kakak sekalian nih, contoh penerapan atau implementasi dalam nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari nih, kalau kakak-kakak semua kan semuanya bekerja di rumah sakit ya atau di bawah sebuah instansi. Kira-kira penerapan nilainya tuh seperti apa, Kak? Kalau akuntabilitas menurut Kak Yiyi gimana, Kak, diterapin dalam kehidupan sehari-hari, Kak? Iya, kalau akuntabilitas ya, saya kan background-nya dari analis keuangan. Nah, itu akuntabilitas sendiri itu dapat saya terapkan yaitu dengan misalnya kita bikin laporan itu harus selesai on time. Jadi kan kita ada target-target tuh, ada deadline kan. Deadline laporan ini harus selesai tanggal sekian, laporan ini harus selesai tanggal sekian. Nah, itu harus sesuai deadline karena untuk kinerja kita tuh nanti dinilainya dari itu. Kalau misalnya terlambat berarti kinerja kita nggak bagus karena yang poin penilaian kinerja kita itu adalah salah satunya adalah tepat waktu. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai transparansi. Akuntabilitas itu kan juga di breakdown tuh salah satunya ada transparansi. Nah, transparansi itu sendiri itu juga sudah diterapkan sama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, yaitu salah satunya ini tarif tindakan-tindakan, tarif apa aja tuh, termasuk tindakan, kamar, apa segala macam, itu kita transparan, jadi dapat diakses sama publik, karena nggak banyak juga sih rumah sakit yang berani ini nampilin tarifnya semuanya kayak gitu. Kalau kita tuh enggak, kita RSCM kayaknya iya juga deh, kayak gitu juga transparan juga. Ditampilkan semua tarifnya dan itu semuanya masih ada di dalam koridor yang ditentukan sama Kemenkes. Jadi masih di antara tarif minimal dan maksimal yang ditentukan Kemenkes. Jadi bisa dipastikan nggak akan ada penyimpangan dari aturan yang berlaku gitu. Itu kalau contohnya akuntabilitas. Oh gitu. Jadi tadi contohnya kayak tepat waktu ngerjain laporan gitu ya, Kak, sama Iya. transparansi dalam tarif ya kalau di rumah sakit. Iya. Kalau komitmen mutu gimana Kak implementasi dalam kehidupan Kak Yiyi sehari-hari?
Nah, kalau mengenai komitmen mutu, itu lebih ke gini ya, kita ngerjain laporan itu kan banyak tuh data yang diolah. Nah, itu kita ngolahnya harus hati-hati banget karena sebenarnya laporan yang kita buat itu nanti akan digunakan sama atasan, sama direktur keuangan dan jajaran-jajaran direksi yang lain untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Jadi kita harus pastikan dulu nih tahapnya dari bawah semuanya itu dipastikan bahwa angka yang kita masukin dan semuanya ketika kita ngolah itu tuh dipastikan validitasnya gitu. Jadi nanti ketika kita menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, yang komprehensif, sehingga nanti pengambilan keputusannya juga tepat gitu, karena data yang digunakan tuh udah bener, udah valid gitu. Oke, jadi menurut Kak Yiyi, komitmen mutu sehari-harinya Kakak yang bisa diimplementasikan adalah dalam segi pembuatan laporan yang bisa terjaga validitasnya, seperti itu ya Kak ya, kurang lebih ya Kak? Betul, betul. Oke, terus kalau dari Kak Olga, kalau Kakak dari segi nasionalisme gimana Kak implementasinya sehari-hari Kak dalam kerjaan Kakak? Oke, makasih Kak. Kalau dari sisi nasionalisme mungkin dari saya bisa ngangkat dari mungkin dari sila kedua kali ya Kak. Sila kedua itu kan terkait kemanusiaan ya. Jadi menurut saya kan saya ini kerjanya sebagai apoteker ya Kak. Jadi membantu pasien, menolong pasien dalam hal memberikan obat, edukasi dan juga konseling terkait penggunaan obat tersebut. Jadi menurut saya itu termasuk ke jiwa nasionalisme ketika bekerja. Kemudian dari sila keempat di tempat kerja saya juga saya bisa implementasikannya, yaitu kalau di RCM itu ada yang namanya diskusi kasus sulit gitu. Diskusi kasus sulit itu antar tenaga kesehatan. Jadi misalkan apoteker, kemudian perawat, dokter, ahli gizi dan sebagainya itu nanti akan berdiskusi terkait kasus-kasus yang memang sulit dianggapnya, kemudian harus diselesaikan terkait semua terapinya seperti itu. Nah, di situ menurut saya mencerminkan sila keempat karena kita harus musyawarah kemudian untuk mencapai suatu mufakat akan terapi yang akan diberikan kepada pasien tersebut gitu. Itu sih Kak untuk yang bisa saya angkat dari nasionalisme yang di tempat kerja saya kayak gitu. Oke, jadi kalau menurut Kak Olga nih ya teman-teman, nasionalismenya itu dengan profesinya sebagai apoteker, yaitu dengan edukasi penggunaan obat yang baik dan tepat guna, serta dengan melakukan diskusi kasus rutin ya, diskusi kasus sulit antar profesi gitu ya Kak ya. Nah, Betul. kalau misalkan nilai yang anti korupsi gimana Kak, kalau menurut Kakak bisa diterapin sehari-hari Kak? Oke, kalau yang anti korupsi mungkin saya bisa angkatnya dari yang nilai-nilai kejujuran kali ya, Kak. Jadi, saya ini kan profesi kan, seperti dokter atau perawat juga ya, profesi pasti ada kode etiknya. Nah, kode etiknya jadi kita kan tidak boleh yang namanya melanggar kode etik ya. Menurut saya sebagai apoteker ketika saya bekerja dengan menjunjung tinggi kode etik profesi atau kode etik profesi apoteker dengan memberikan informasi yang valid, kemudian terbuka, jujur juga terkait pengobatannya kepada pasien, itu merupakan salah satu sikap, jujur yang bisa diimplementasikan dari anti korupsi. Nggak harus yang korupsi dalam bentuk uang atau mungkin seperti apa, tapi untuk, kode etik aja itu menurut saya udah cukup sih, Kak. Itu sih, Kak. Setuju Kak. Jadi ada contoh simpel tapi real gitu ya, menjunjung tinggi kode etik profesi dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga termasuk bagian dari anti korupsi. Oke, setuju nih. Nah, kalau nilai terakhir nih tentang etika publik, kalau menurut Kak Windy gimana Kak? Nerapin dalam pekerjaan sehari-hari Kak? Ya, kalau untuk etika publik sendiri untuk kehidupan sehari-hari di dalam rumah sakit ya, karena saya kan seorang perawat ya. Jadi kita biasanya datang sama pulang itu tepat waktu, absensinya tepat waktu tuh. Terus juga biasanya kita bersikap sopan kepada misalnya keluarga pasien, dokter, sama perawat atau rekan kerja yang lainnya juga bicaranya juga berkomunikasi dengan sopan, tidak berbicara dengan keras kayak gitu. Terus selain itu juga kita melaksanakan tugasnya itu secara tanggung jawab dan berintegrasi tinggi gitu. Misalnya kita memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, apalagi kan
ini seorang perawat di ruang bayi ya. Jadi selama bayi dirawat itu orang tua kan nggak menjenguk nih selama pandemi. Jadi biasanya juga kita memberikan sertifikat kesehatan kepada orang tua atau menjelaskan penyakit kepada orang tua itu secara jujur, terbuka. Jadi orang tua juga merasa nyaman seperti gitu. Terus selain itu juga kita sebagai perawat ataupun dokter maupun yang lainnya juga harus mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di tempat instansi kita bekerja sendiri. Selain itu juga kita harus siap sedia maksudnya memiliki loyalitas yang tinggi gitu terhadap pekerjaan, misalnya atasan memberikan perintah apa kita harus mengerjakannya kayak gitu dengan penuh tanggung jawab. Mungkin salah satunya itu dengan etika publik yang bisa diterapkan di mana. Oke, jadi kalau menurut Kak Windy nih, etika publik tuh seperti kita tepat waktu, taat pada aturan-aturan, kita sopan terhadap pasien, keluarganya, rekan sejawat, serta tenaga-tenaga medis lainnya di rumah sakit seperti itu ya Kak? Iya, betul. Nah, kira-kira kalau dari nilai-nilai yang udah kita diskusikan, ada nggak yang ingin kakak-kakak semua bahas lebih lanjut Kak? Ya, saya rasa udah cukup saling paham ya. Semoga diskusi kita ini bisa saling memberi insight satu sama lain. Ya, betul. Nah, sekarang harapannya kita satu sama lain cukup tergambarkan. Jadi ada bayangan gitu mengenai perilaku ASN yang beraneka. Rupanya aneka tuh nilai masing-masing itu penerapannya bisa banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Beda bidang pekerjaan bisa beraneka rupa juga macam penerapannya, seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang cantik-cantik dan kece-kece pada hari ini. Semoga podcast kita pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi kelompok, serta bagi masyarakat pada umumnya yang mendengarkan. Jumpa lagi dengan podcast kami berempat di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.